Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini Donald Trump mengancam rejim Ayatollah. Donald Trump mengatakan, kalau sampai ada demonstran yang dibunuh, kalau sampai ada demonstran yang meninggal, maka saya akan mengirim Ayatollah ke neraka. Wow, Donald Trump mengatakan seperti itu, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Donald Trump berani mengancam Ayatollah? Apakah ada rencana Amerika menjadikan Iran seperti Irak zaman dulu? Apakah ada rencana Amerika menjadikan Iran porak-poranda, menjadikan Iran seperti Suriah? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian di tengah porak-poranda Iran sekarang ini, di tengah banyaknya demonstrasi yang turun ke jalan, Iran masih sempat-sempat membeli Bitcoin, guys, membeli kripto. Jadi Iran masih sempat-sempatnya melakukan transaksi menggunakan Bitcoin ataupun kripto. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membeli persenjataan. Bayangkan, ekonomi Iran sekarang sudah mau runtuh, ekonomi sudah porak-poranda, tapi untuk beli senjata mereka punya duit. Itu artinya sepertinya rejim Ayatollah ini sengaja menyengsarakan rakyatnya. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah Ayatollah ini akan dihajar oleh Donald Trump? Kemudian, kenapa khilafah di zaman sekarang ini tidak berhasil? Kenapa khilafah di zaman sekarang ini tidak relevan? Apa alasannya? Sementara di zaman dulu khilafah itu sangat relevan. Tapi di zaman sekarang tidak relevan. Apa alasannya? Apakah karena pemimpin daripada khilafah di zaman sekarang ini berbeda dengan zaman dulu? Apakah karena faktor keadaan gitu ya? Apakah faktor zaman? Apakah karena tidak bisa digunakan lagi di zaman sekarang? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah karena tidak ada nabi di zaman sekarang sehingga khilafah itu tidak bisa digunakan? Bagaimana dengan Konoha? Kenapa banyak warga Konoha masih mendambakan yang namanya khilafah? Kenapa banyak warga Konoha itu yang pengen Konoha menjadi negara khilafah? Apakah khilafah ini sebagai solusi? Saya akan kuliti di channel ini, dan ini jarang dibongkar, guys ya. Jarang dibongkar oleh konten kreator di luar sana. Di video ini saya akan bongkar kenapa khilafah itu tidak relevan. Baru-baru ini lagi viral atau lagi rame di media sosial di mana Donald Trump ikut campur masalah Iran kali ini, guys. Karena apa? Karena Donald Trump melihat sudah ada korban dalam demonstrasi ini, guys. Sudah ada orang yang tewas dan ada korban luka. Itu artinya demonstrasi ini akan berakhir dengan tragis. Ya, biasanya seperti itu. Kalau ada korban, nanti akan berakhir dengan tragis. Ya. Jadi Donald Trump mengatakan terhadap Ayatollah, jangan sampai ada demonstran yang terluka. Biarkan mereka demonstrasi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Amerika terlalu ikut campur dengan urusan Iran dalam hal ini? Kalau menurut saya pribadi, nggak terlalu. Karena apa? Karena Amerika itu masih dipercaya sebagai polisi dunia. Masih dipercaya negara superpower. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Ayatollah akan dikirim ke neraka kalau misalnya ada korban berjatuhan di Iran? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Jadi ini semacam alasan daripada Amerika untuk menginvasi Iran seperti Irak, kemudian Suriah, Afghanistan dan sebagainya. Jadi kemungkinan besarnya Amerika akan turun tangan. Karena apa? Karena Iran ini sebuah ancaman. Mungkin Amerika itu tidak sampai menghancurkan Iran itu seperti Irak ya. Bisa saja ya, ada dua kemungkinan ya. Bisa seperti Irak, bisa juga tidak seperti Irak ya. Jadi bisa saja yang diganti itu hanya rejimnya gitu ya. Diganti dengan rejim Pahlavi misalnya. Diganti ya dengan rejim yang pro Amerika. Karena kalau saya perhatikan tuh Genji di Iran itu mereka sangat merindukan yang namanya Persia zaman dulu. Mereka kecewa dengan pemerintahan Ayatollah selama 46 tahun di Iran. Gak ada perubahan. Malah makin bobrok ya. Bayangkan guys, sekarang Iran lagi porak-poranda, lagi banyak masalah. Tapi mereka masih sempat-sempatnya beli Bitcoin guys. Beli
cryptocurrency. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Bitcoin akan di-banned oleh Amerika? Apakah Bitcoin ini akan di-banned di berbagai negara karena pengaruh daripada Iran ini? Kalau Bitcoin dan cryptocurrency di-banned, maka harga Bitcoin akan turun drastis. Harga Bitcoin akan kembali lagi harga 0 rupiah gitu ya. Dan menurut saya ini sangat mempengaruhi ya. Situasi politik yang ada di Iran sekarang ini ya, situasi ekonomi yang ada di Iran ini sangat mempengaruhi guys. Kenapa? Karena Iran ini keras kepala, susah dibilangin, pengen perang mulu gitu, haus darah. Bayangkan lagi morat-marit ekonomi di Iran sekarang ini, tapi pemerintahnya malah beli Bitcoin ya. Untuk apa? Untuk melakukan transaksi beli senjata. Jadi Iran ini seperti mengajak perang gitu ya, mengajak Israel perang, mengajak Amerika perang, padahal kan kemampuannya kan nggak terlalu kuat ya kalau saya perhatikan. Cuman di Konoha itu, Iran itu terlalu digembur-gemburkan. Enggak. Kekuatan Iran itu sebenarnya ya dulu ya, konon katanya mereka punya nuklir. Itu doang sebenarnya. Sekarang kan sudah dilenyapkan ya nuklir daripada Iran itu sendiri. Ya, walaupun ya ada rumor yang mengatakan bahwa Iran sekarang lagi membangun pabrik uranium ya, lagi membangun perusahaan nuklir gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan itu nggak ada guys, karena sudah dilicuti dan para profesor-profesor ataupun ilmuwan nuklir Iran itu sudah banyak yang dihukum guys, karena apa? Karena dianggap mata-mata. Jadi kondisi Iran sekarang ini sebenarnya sudah hancur lebur guys ya. Lebih baik Ayatollah itu memberikan tahtanya ke penguasa baru gitu ya, yang pro terhadap Amerika. Biar apa? Biar aman dan nyaman. Karena Genji ini nggak peduli mau pro Amerika mau nggak peduli ya Genji yang ada di Iran itu. Yang mereka pedulikan itu jangan sampai pedagang-pedagang kemiskinan, kemudian jangan sampai ekonomi hancur-hancuran, jangan sampai mereka tidak punya duit. Itu sebenarnya yang dipengen oleh Genji. Mereka nggak peduli dengan ideologi, nggak penting. Ideologi itu nggak penting. Mau PKI kayak, mau komunis kayak, mau demokrasi, mau liberal kayak, nggak peduli. Yang penting ada duitnya. Itu pemikiran daripada Genji. Karena Genji ini nggak terlalu fanatik dengan ideologi. Beda dengan boomers. Karena Ayatollah ini kan boomers ya. Dia tuh sangat fanatik dengan ideologinya. Ya, dia sangat membenci yang namanya Israel, membenci yang namanya Amerika. Itu namanya ideologi. Ya, sangat setia dengan ideologi. Padahal kalau kita berpikir secara rasional, kita tidak bisa makan dari ideologi. Di Konoha juga kan seperti itu, ya ideologi sekuler dimusuhi, kemudian ideologi komunis dimusuhi gitu. Padahal kita kan nggak bisa makan dari ideologi, ya kan? Sekuler dimusuhi karena apa? Karena di negara maju itu rata-rata menggunakan sekuler seperti negara-negara Kristen misalnya. Sehingga warga Konoha itu membabi buta memusuhi sekuler. Padahal rata-rata negara maju itu adalah sekuler. Cek data. Semua negara maju itu adalah sekuler. Cuman di Konoha itu sekuler itu dimusuhi karena apa? Karena kita itu IQ-nya setara gorila gitu, karena pemuka agama mengatakan bahwa sekuler itu sesat, sekuler itu liberal, sekuler itu bla bla. Padahal nggak ada satupun negara maju di dunia ini yang tidak sekuler. Rata-rata sekuler. Cek data. Amerika sekuler, Swiss sekuler. Rata-rata 10 besar negara maju di dunia ini adalah sekuler. Bahkan Jepang sekuler, Australia sekuler, Singapura sekuler. Mereka memisahkan antara agama dengan negara. Sementara Konoha pengen meniru seperti Iran. Makanya saya bikin video ini, tujuan saya apa? Tujuan saya itu untuk mau mengedukasi warga Konoha supaya kita itu jangan kemakan propaganda oleh Iran. Iran itu digadang-gadang sebagai garda terdepan umat muslim. Ya, garda terdepan Republik Islam. Nggak ada itu ya. Pret semuanya ya. Kemudian kenapa khilafah di zaman sekarang itu runtuh? Ya, kenapa tidak seperti zaman dulu? Zaman dulu kan khilafah itu diagung-agungkan ya, seperti kekhilafahan Abbasiyah, Umayyah dan sebagainya. Itu sebenarnya yang dibangga-banggakan oleh warga Konoha dan diikuti oleh Iran sekarang ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih perbedaan khilafah zaman dulu dengan zaman sekarang? Jadi ini jarang dibongkar ya guys ya. Ini sebenarnya pembahasan yang sangat panjang, tapi saya akan mempersimpel ya. Kekhilafahan Abbasiyah zaman dulu, kekhilafahan Umayyah dan lain sebagainya yang terkenal di zaman dulu itu, mereka itu bisa menjadi maju karena mereka cenderung sekuler.
Nah, kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang marah-marah. Mereka cenderung sekuler kalau saya perhatikan. Kenapa? Apa alasannya? Jadi gini, jadi pada saat itu kan mereka mengklaim bahwa banyak penemuan-penemuan daripada umat muslim. Seperti penemuan daripada Ibnu Sina, Ibnu Rus, ya, algoritma, dan lain sebagainya. Ada banyak penemu-penemu pada saat itu ya. Ya, sebenarnya mereka itu rata-rata Persia, tapi ya nggak apa-apa lah kalau mereka mengklaim ya kan. Ya, walaupun itu Islam Syiah ya, bukan Sunni. Nah, pada saat itu sebenarnya banyak orang yang belum tahu bahwa mereka itu sekuler. Mereka memisahkan antara agama dengan sains, nggak menggabung-gabungkan. Pada prakteknya mereka itu sebenarnya sekuler, guys. Tapi kalau di atas kertas mereka nggak sekuler. Tapi pada prakteknya seperti itu, guys. Makanya Ibnu Sina itu dikata-katain sama Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu ngata-ngatain Ibnu Sina pada zaman itu. Ngapain ngikutin Ibnu Sina? Ibnu Sina itu sesat. Ibnu Sina di zaman sekarang ini ya agak mirip-mirip seperti guru gembul lah. Kemudian ada Armando. Ya, itu Ibnu Sina zaman sekarang ini. Biar mudah dipahami ya. Mereka itu disesatkan, guys. Oh, Ibnu Sina sesat. Ibnu Sina itu kafir ya. Dia sudah meninggalkan agama. Padahal ya, zaman sekarang Ibnu Sina itu dipuja-puji. Zaman itu, zaman dulu ya, itu disesatkan, guys. Ibnu Sina itu disesatkan. Oh, sudah nggak punya Tuhan lagi. Ya, sudah menuhankan yang namanya ilmu pengetahuan. Zaman dulu tuh dikata-katain Ibnu Sina. Itu yang jarang kita dapatkan informasi seputar kekhalifahan zaman dulu ya. Kemudian zaman dulu itu mereka terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Jadi kekhalifahan zaman dulu itu mereka tidak tertutup. Mereka mempelajari yang namanya filsuf-filsuf Yunani ya. Kemudian mereka mempelajari filsuf-filsuf yang berasal dari China ya. Makanya ada istilah tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Karena apa? Karena mereka itu banyak dapat ilmu dari China. Dari China itu kan banyak ilmu pengetahuan ya, sebenarnya kalau jujur ya. Seperti misalnya cara bikin kertas, cara bikin keramik, ada macam-macam ya, kompas dan lain sebagainya ya. Jadi itu ditemukan oleh orang-orang China. Makanya ada istilah belajarlah sampai ke negeri China. Jadi itu yang jarang dibongkar, guys. Zaman dulu itu terbuka, umat muslim itu terbuka, nggak seperti zaman sekarang ini ya, fanatik berlebihan. Oh, melihat orang Kristen, oh apaan orang Kristen? Jadi melihat orang Kristen di Konoha itu seperti melihat setan gitu ya. Zaman dulu nggak seperti itu, nggak membeda-bedakan gitu, nggak ada istilah misalnya, oh kamu kafir, 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 nggak seperti itu ya. Jadi zaman dulu itu ya lebih ke sekuler ya, kehidupan umat muslim saat itu, zaman dulu itu, zaman kekhalifahan itu sekuler ya. Tapi kalau kita bandingkan ya, masa kejayaan muslim dengan masa kejayaan Kristen itu jauh lebih panjang masa kejayaan Kristen. Cuman ya karena kita mayoritas muslim, di Konoha mayoritas muslim, sehingga informasi ini semacam propaganda diulang-ulang terus ya, seakan-akan bahwa keemasan Islam itu wow gitu. Padahal keemasan daripada Kristen juga sebenarnya lebih panjang ya. Itu ya kalau saya perhatikan. Kemudian apa alasan lain misalnya kenapa kekhalifahan di zaman sekarang ini nggak relevan? Apa alasannya? Karena zaman dulu ada yang namanya nabi. Zaman dulu kan ada nabi, sekarang kan nggak ada lagi yang namanya nabi. Jadi zaman dulu itu yang bikin undang-undang itu adalah nabi. Zaman sekarang kan yang bikin undang-undang bukan nabi, tapi DPR. Ya, itu perbedaan yang sangat signifikan, guys. Sehingga ya, kalau saya perhatikan itu ya, zaman dulu itu masyarakatnya juga nggak terlalu, neko-neko ya kalau saya perhatikan. Kalau zaman sekarang kan dari berbagai macam suku. Kalau zaman dulu kan kekhalifahan itu ras, suku, dan lain sebagainya itu nggak terlalu banyak, nggak seperti di Konoha. Kita kan sudah banyak ya ras dan sukunya, ada orang, Aceh, ada orang Papua, orang Sunda, dan lain sebagainya, disatukan ya. Tapi kalau zaman dulu itu rasnya paling Yahudi ya, Nasrani, Arab, itu doang, nggak terlalu banyak. Paling bercampur dengan orang Afrika, nggak terlalu banyak campuran-campurannya. Sehingga zaman itu masih mudah dipersatukan menggunakan yang namanya khilafah. Kemudian zaman itu kan ilmu pengetahuan belum terlalu berkembang ya, beda dengan zaman sekarang ya. Kemudian alasan selanjutnya itu, alasan yang kedua itu ya, kenapa khilafah di zaman dulu itu berhasil, tapi zaman sekarang nggak berhasil? Karena di zaman khilafah itu mereka masih mempercayai bahwa kitab suci itu adalah sumber pengetahuan.
Kitab suci itu adalah sesuatu yang logis. Jadi gini guys, zaman dulu itu mereka lebih percaya dengan kitab suci daripada sains. Karena apa? Karena sains itu belum semaju sekarang ya. Kalau sekarang kan berbeda ya. Sekarang anak-anak muda itu lebih percaya sains daripada yang ada di kitab suci, dalil-dalil dari kitab suci. Itulah alasannya kenapa para penceramah-penceramah di Konoha sekarang ini, kalau mereka ceramah, kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, mereka selalu mengait-ngaitkan dengan sains. Contoh misalnya, penemuan Big Bang misalnya. Maka pemuka-pemuka agama di Konoha itu seperti Ustadz Adi Hidayat, sering itu yang mengatakan bahwa Big Bang itu ada di kitab suci umat muslim yang ada di Konoha. Padahal itu kan cuma penafsiran gitu ya. Nggak ada spesifik di kitab suci itu dituliskan misalnya ya proses terjadinya Big Bang itu seperti ini, kemudian atom purba seperti ini ya, kemudian terjadi seperti ini bla bla bla. Nggak ada, nggak sejelas atau sedetail teori daripada Stephen Hawking ya. Cuman kita itu raja klaim gitu ya, selalu mengklaim, oh itu ada di kitab suci kita. Padahal kalau diteliti secara mendalam, nggak seperti itu guys. Itu cuma penafsiran. Ya kebetulan mirip doang gitu sebenarnya ya. Nggak ada sebenarnya itu hubungannya dengan Big Bang ya. Kalau boleh jujur ya. Kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa bumi ini bulat misalnya. Lalu umat agama mayoritas di Konoha mengatakan, oh ada tuh di kitab suci kita, oh terhampar gitu ya. Jadi mereka menafsirkan terhampar ini dengan bulat, padahal terhampar itu kan datar ya. Itulah alasannya kenapa di Konoha itu banyak orang yang percaya dengan bumi datar. Kenapa? Ya karena nggak mungkin kitab suci direvisi kan. Karena mereka paham bahwa di kitab suci mereka itu bumi datar. Kalau ada sains yang menemukan bahwa bumi itu bulat, maka gugur dong ya kan. Salah dong berarti yang di kitab suci itu. Itu yang mereka pertahankan. Makanya di Konoha itu kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, saya itu sangat sering menemukan orang yang percaya bahwa bumi itu datar. Karena apa? Karena itu ada di kitab suci mereka. Kalau banyak warga Konoha berpikir atau berpendapat bahwa bumi itu bulat, maka yang di kitab suci itu harus direvisi kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Yang ada di kitab suci warga Konoha itu harus direvisi. Sementara mereka percaya bahwa itu wahyu dari Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau itu wahyu dari Tuhan, kenapa bisa salah? Kenapa bisa salah datanya? Itu kan yang jadi permasalahan. Bukankah Tuhan itu maha segalanya? Bukankah Tuhan itu berada misalnya di alam semesta? Ya pasti dilihat dong bumi itu bulat apa enggak ya kan? Itu logikanya. Makanya di Konoha itu banyak banget orang yang ngetawain kalau misalnya ada orang mengatakan bumi itu bulat. Karena apa? Karena mereka percaya bumi itu datar. Menurut penelitian, sekitar 40% lebih lah ya, warga Konoha itu percaya bumi datar. Karena apa? Karena doktrin agama. Karena di kitab suci seperti itu. Jadi itulah alasannya kenapa khilafah itu bisa runtuh dan tidak relevan di zaman sekarang. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sains. Sementara anak-anak muda zaman sekarang ini berpatokan pada sains. Ya, kita ambil contoh lain misalnya dalam kitab suci agama tertentu di Konoha itu, ya dalam kitab suci agama si paling mayoritas dikatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, berasal dari saripati tanah, dari apapun tuh ya, tapi yang intinya itu tanah. Nah, yang jadi pertanyaan, menurut sains, apakah manusia itu berasal dari tanah? No. Nah, kalau misalnya nih ya kita mengatakan bahwa manusia itu tidak berasal dari tanah, manusia itu ya lebih mirip ke simpanse DNA-nya, maka mereka akan mengatakan, oh nenek moyang kalian itu orang utan ya. Mereka sengaja gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menutupi di kitab suci itu ternyata manusia itu bukan berasal dari tanah. Masa direvisi ya kan? Nggak mungkin direvisi. Mereka percaya bahwa kitab suci itu berasal dari wahyu Tuhan. Nah, kalau berasal dari wahyu Tuhan itu masa harus dirombak lagi? Kan nggak masuk akal. Ya, itu dari sudut pandang mereka. Sehingga mereka ngotot bahwa manusia itu berasal dari tanah. Walaupun secara sains ya, menurut data. Ini menurut data ya, saya tidak asal anggap ya. Menurut data itu, tidak ada hubungan dengan manusia dengan tanah. Nggak ada. Itu menurut data ya, saya tidak ngarang-ngarang ya. Kalau misalnya di antara sahabat yang video misalnya pengen bantah, bantah pakai data. Jangan, oh ini ya, jangan jangan ngeyel gitu ya. Jangan opini pribadi. Kita bicara by data. Datanya dari mana gitu. Sumbernya dari mana. Sumbernya harus independen. Nggak boleh sumber dari misalnya nih dari ustadz gitu ya. Dari pemuka agama. Ya pasti mereka ngebela agamanya dong ya. Masa mereka nggak bela agamanya?
ya. Jadi pemuka-pemuka agama zaman sekarang itu kalau saya perhatikan itu apapun yang kita tanya mereka pasti tahu, ya. Walaupun jawabannya ngaco. Itu kalau saya perhatikan. Makanya pemuka agama di Konoha itu sering bahas tentang sains dihubungkan dengan kitab suci mereka, padahal itu ngaco. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya karena nggak ada orang yang meng-counter gitu ya. Di Konoha itu hanya ada satu orang ya, YouTuber yang suka meng-counter, yaitu YouTuber bernama Bawah Pohon Sains ya. Kemudian saya sendiri ya, dari dulu saya sudah kritik gitu ya, bahwa sains itu nggak ada hubungannya dengan kitab suci. Kita tuh susah banget ya mengatakan bahwa ya rata-rata kitab suci itu kan bukan objektif tapi subjektif. Kita tuh malu banget ya mengatakan seperti itu. Susah banget gitu. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa wahyu dari Tuhan itu adalah logis. Padahal kan itu kan tidak terbukti secara ilmiah. Nggak terbukti secara ilmiah, guys. Manusia berasal dari tanah itu nggak terbukti secara ilmiah. Bumi datar itu nggak terbukti secara ilmiah. Mereka menutup-nutupi itu ya. Karena apa? Karena ya mereka menjunjung yang namanya khilafah. Jadi khilafah juga seperti itu. Khilafah itu nggak jujur, guys, nggak jujur sama masyarakatnya. Khilafah itu ya mirip-mirip seperti ideologi komunis ya. Cuman kalau komunis itu kan kalau zaman sekarang ya komunis itu kan mulai modern ya. Sudah dicampur dengan ideologi demokrasi seperti China, sudah mulai bercampur ya. Jadi mirip-mirip seperti di Korea Utara gitu ya. Ideologi daripada khilafah ini. Karena apa? Karena penguasaan ilmu pengetahuan itu absolut. Jadi yang paling ditakuti di Iran itu sebenarnya bukan ilmuwan, tapi Ayatullah, pemuka agama. Jadi di negara khilafah itu pemuka agama lah yang paling ditakuti. Sementara di negara maju itu mereka lebih takut dengan saintifis ya, dengan penemu. Karena apa? Karena penemu-penemu ini punya kontribusi yang sangat-sangat besar sekali bagi kemajuan suatu bangsa. Ya, sementara di Iran para penemu-penemu ya, para ilmuwannya itu dibuang ya. Mereka lebih sibuk perang ya, sibuk memerangi Israel, ya, sibuk membangun yang namanya perusahaan nuklir, ya, sibuk yang namanya membenci Amerika sampai ekonominya terpuruk. Menurut saya pribadi ya, lebih baik Ayatollah ini minta maaf sama Donald Trump biar masalah selesai gitu ya. Biar tidak ada yang namanya krisis. Ya. Lebih baik bekerja sama gitu ya. Ngapain ngelawan Amerika ya kan? Toh juga Amerika menguntungkan kok bagi Iran. Ngapain harus ini ya kan? Nah, harus kotok-kotokan. Ya nggak sih? Konoha juga seperti itu. Jangan ikut-ikutan sama Iran deh ya. Jangan ikutan. Karena apa? Karena kalau kita melawan Amerika, kita yang diembargo. Padahal perusahaan-perusahaan di Konoha itu banyak yang ekspor ke Amerika. Banyak banget perusahaan di Konoha itu yang ekspor ke Amerika. Kita yang rugi gitu. Kita yang kena batunya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.